Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setia Nugroho, SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Saya mengajar di SMP Yosuda Sugar. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Bapak Jeffrey, selaku guru informatika. Langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasi supervisi akademik hari ini. Selamat pagi Bapak Jeffrey, bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan Pak, baik, sehat selalu dan selalu semangat. Iya, puji Tuhan, saya sangat senang sekali Pak Jeffrey, sangat selalu semangat dalam hari-harinya ya, terlihat dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Puji Tuhan. Baik Bapak, kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, adapun tujuan dilakukannya kegiatan pada hari ini adalah untuk mengetahui tentang evaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Bapak nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya pra-observasi ini nanti Bapak melakukan pembelajaran lebih percaya diri, lebih semangat, dan lebih sesuai dengan konsep pembelajaran. Nah, Bapak mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pra-observasi ini ya. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat Bapak melakukan pembelajaran apa ya Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Untuk pembelajaran, karena materi yang saya akan ambil itu adalah teori berpikir komputasional. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah siswa itu dapat memahami dan menganalisa serta tahu tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya, tujuan pembelajarannya yang akan Bapak capai. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan kedua. Pertanyaan ini yang akan saya tanyakan adalah bagaimana Pak area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai nantinya? Pak, untuk area pengembangan kompetensi yang akan dicapai Ya. dalam pembelajaran kali ini adalah dua ya Pak ya. Pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk di pengetahuan ini, peserta didik itu diharapkan mampu untuk memahami tentang berpikir komputasional. Kemudian untuk area pengembangan kompetensi, Ya. siswa itu diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil analisis mandiri dan membuat produk diferensiasi infografis digital dan non digital, gitu Pak. Oh, jadi area pengembangan kompetensi yang Bapak akan lakukan ada dua di sini ya Pak ya, yaitu tentang pengetahuannya sama keterampilannya ya. Tadi pengetahuannya berarti peserta didik atau murid bisa memahami teori berpikir kompetensi dan membuat infografis ya Pak ya untuk keterampilannya. Oke Pak, baik, terima kasih. Saya juga ingin mendengar nih dari Bapak, penjelasan dari Bapak, bagaimana Pak rancangan pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan di kelas, baik itu dari strateginya, kemudian metodenya Pak, sama model pembelajaran yang nantinya akan Bapak terapkan. Baik Pak, jadi untuk strategi yang akan saya terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya itu nanti akan ada analisis mandiri dan presentasi seperti itu Bapak. Kemudian juga ada penugasan diferensiasi ya. Diferensiasi. Oh, berarti saya ulang kembali ya Pak. Jadi tadi strateginya yang Bapak ingin lakukan terkait pembelajaran pada jam pembelajaran Bapak nanti itu terkait dengan diferensiasi ya Pak ya. Perbedaan pembelajaran terkait dengan strateginya ada 3 Pak nantinya. Ada strategi produk, konten, dan proses. Nah, kemudian terintegrasi juga ya Pak ya, nanti pembelajaran sama KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Nah, nanti kompetensi sosial emosional itu saya kira
dengan cara mengatur nafas gitu ya, mengatur nafas, mempersiapkan anak untuk siap belajar, kemudian mendengarkan musik relaksasi, ya, kemudian bisa juga memulai dengan kesadaran penuh mereka untuk belajar apa ya, itu sangat luar biasa sekali ya. Bapak sudah berani untuk memulai pembelajaran tersebut. Kemudian metodenya juga menggunakan analisis individu, Pak ya. Jadi mereka juga akan menganalisis individu terkait dengan soal yang nanti akan Bapak berikan. Kemudian juga ada penugasan ya, Pak ya. Saya dengar tadi penugasannya ada beberapa perbedaan ya, Pak ya, terkait nanti kompetensi dan minat belajar mereka, terkait dalam pembuatannya mereka mampu membuat secara digital atau mungkin non digital ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Artinya Bapak sudah berani memfasilitasi mereka, menghargai kompetensi belajar mereka dengan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing ya, Pak ya. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak, terkait dengan umpan balik yang tadi? Mungkin untuk media pembelajarannya nanti akan saya gunakan itu seperti slide presentasi di PowerPoint atau juga menggunakan beberapa video dari YouTube atau video juga dari video YouTube, dan juga saya akan membagikan ILKPD-nya. Oh gitu ya, serta didik. Pasti didik. Artinya media pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan di dalam kelas itu ada media pembelajaran PowerPoint ya, Pak ya, Google Slide ya, Pak ya, ada Canva juga tadi, Pak ya, saya dengar ya, Pak ya. Kemudian ada YouTube ya, Pak ya, dari video dari YouTube pembelajaran, dan nanti juga bisa difasilitasi untuk belajar peserta didik dengan buku teks, Pak ya, sebagai perbedaan. Baik Bapak. Oke, berarti nanti Bapak akan menggunakan media pembelajaran itu. Terima kasih Pak ya, itu sudah sangat luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini Pak? Baik Pak, mungkin pembelajarannya akan diagendakan hari Senin ya Pak ya. Iya. Di kelas 7 itu pada jam ke-1 dan jam kedua. Iya. Semoga saja saya berhasil Pak ya, karena saya masih guru baru dan jadi masih butuh bimbingan dan arahan dari Bapak. Siap Bapak, sama-sama kita belajar ya Pak ya, kita belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya kira tidak ada guru lama, tidak ada guru baru Pak, semuanya sama terkait dengan bagaimana kita pelan-pelan saja mengikuti alurnya, proses pembelajarannya, supaya memang nanti ada polanya Pak ya. Kita studi didik itu mampu memahami pola kita. Jadi Bapak tetap semangat saja ya. Saya siap jadi pendamping Bapak juga nanti ke depannya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang di sekolah ya Pak ya. Oke, berarti Bapak rencananya nanti akan melaksanakannya pada hari Senin ya, seperti itu ya Pak ya, di kelas 7 jam ke-1 ke-2. Nah nanti saya ikut masuk ya Pak ya, mohon izin ke kelas Bapak. Pada hari itu saya akan melihat dan mencatat beberapa hal yang apa saja yang akan Bapak lakukan selama pembelajaran di kelas. Nah, setelah Bapak selesai melakukan pembelajaran, nanti akan ada diskusi kembali ya Pak ya, namanya pasca observasi kelas. Nah, nanti juga pada saat pasca observasi kelas akan dihadiri juga oleh pengajar praktik saya. Nah, nanti kita akan merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Begitu pula dengan cara pembelajaran saya Pak ya, seperti itu. Baik Bapak, semoga saja pada hari Senin nanti berjalan dengan baik dan lancar Pak ya, tidak ada hambatan. Bapak sehat selalu. Saya dengar tadi, saya melihat Bapak tadi agak batuk-batuk Pak ya, jadi mungkin Bapak butuh istirahat juga. Bapak menjaga kesehatan dengan minum yang banyak Pak ya, karena memang menjadi guru juga membutuhkan proses yang panjang ya Pak ya, berbicara di depan, kita menguras tenaga juga, tapi tetap semangat ya Pak ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, baik. Terima kasih Pak Tio untuk arahan dan bimbingannya. Iya Bapak, terima kasih ya atas hari ini untuk melaksanakan praobservasi proses pembelajaran. Itu tadi praobservasi pembelajaran supervisi akademik yang saya sudah lakukan bersama Bapak Jeffrey selaku guru informatika.
Terima kasih atas perhatiannya terhadap proses pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Oke, bagian materi kita pada hari ini adalah berpikir komputasional ya. Gimana kabarnya kalian ini baik semua ya? Ada yang sakit ya? Semua ya. Sebelumnya dari tadi dipimpin doa ya? Jadi sampai yang pimpin doa hari ini? Habis Helen siapa? Gimana Helen ya? Gimana ya? Habis Helen itu Jonathan. Ayo mari kita sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita mulai SPP dulu ya, biar kita fokus ke dalam pembelajaran. Bapak sudah menyediakan video untuk SPP-nya, itu adalah SPP Everybody Senang Otak. Oke, bisa berdiri dulu semuanya, berdiri. Oke. Ada yang kesulitan nggak? Karena biasa ya? Ya. Biasa. Oke, setelah stacking kita akan lanjut ke teknik KSE. Apa itu KSE? Adalah Oke, dapat tahu ya. Berarti kita relaksasikan dulu ya. Boleh duduk. Oke, duduk ya. Nah.
keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan. Oke. Gimana, udah lebih rileks? Rileks nggak? Rileks ya. Nanti kalau kita lanjut ke dalam pembahasannya. Ini adalah kegiatan pendahuluan dari berpikir komputasional. Yang pertama, peserta didik dapat memahami berpikir komputasional dengan cepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis soal teori berpikir komputasional. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan diskusi pembelajaran. Paham? Oke, ini kegiatan pendahuluannya. Kita menghargai pendapat orang lain, menghargai guru bicara, bekerja sama dengan baik dalam diskusi. Yang keempat adalah semangat dalam belajar ya. Nih, dengan pembelajarannya, penilaiannya adalah keaktifan dalam pembelajaran, diskusi kelompok, dan penugasan ya. Nah, untuk metodenya, metode pembelajarannya diferensiasi. Nanti bakal ada tugas yang bisa kita kerjakan dengan cara yang berbeda-beda. Diferensiasi itu. Pembagian kelompoknya nanti masih ingat kan kelompok yang minggu lalu dicatat kan? Ini Bapak saya rekapnya. Oke, fokus. Ini ada video pembelajarannya, bisa kalian amati. Nanti ini akan ada tentang diskusi kelompok dan tentang materi pembelajaran ini ya. Yuk disimak videonya, Bapak play ya. Contoh mereka yang sudah mengenal benar-benar
Jadi ini ada videonya satu lagi ya. Jadi video pertama ini yang keduanya.
dia turunnya pertama di sini tapi masukin barangnya paling pertama. Betul. Nulis. Kalau yang kedua ya, ada lagi ya? Nah, kalau yang ini gimana? Langkah penyelesaiannya? Udah tadi ya? Kalian tadi melihat video yang kedua tentang cara penyajian nasi goreng, lalu kalian bisa nggak menyelesaikan contoh soal ini? Bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaiannya kering dengan menggunakan mesin cuci? Hah? Yang nomor satu dulu. Nomor satu gimana? Yang aku yang bisa betul. Oh, mau yang disalurkan dulu. Ya. Oh iya, jadi soal nomor 2 ya? Oh iya, Bapak salah. Nah ini soal pertama. Bagaimana Anda melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat pakai video pembelajaran yang kedua? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, angkat tangan mungkin. Ayo, nggak apa-apa. Oke, Christopher, gimana? Penjelasannya udah tepat sih kalau kata Bapak ya. Bisa tepuk tangan dulu Pak Christopher ya. Karena ini video juga kita menyiapkan itu yang pertama kita tengok posisi ya. Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian itu contohnya seperti tadi apa? Christopher menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Lalu yang kedua fokus pada alat bikin saja abstraksinya. Lalu yang ketiga itu algoritma cara penyelesaian masalahnya seperti misalkan alur pembuatan minyak tapi kita dalam apa pembuatan alpukat tadi ya. Oke, kalau kurang paham, apakah mau diulang lagi videonya? Jelas. Masih kurang paham nggak video yang kedua? Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini ada soal. Bapak tanya satu-satu ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan logika atau pemikiran komputasi? Ada yang tahu? Yang tadi baru kita bahas. Memang ini ada ini Pak. Ada yang tahu? Apa namanya tadi?
ada 4 ya. Rekomendasi, kedokteran pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau gitu udah tawar ya? Udah. Siapa? Ya nomor 1 kan. Ya, nomor 1. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya dengan kembangkan dapat dilakukan dengan komputer. Dengan demikian akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Oke. Artinya ya. Lalu oke, Adel dapat poin dari Bapak ya. Ayo, siapa lagi nomor 2 dapat poin? Jenaka? Tadi Jenaka mau jawab nomor 1. Nomor 3. Coba 1, 2, 3 angkat dulu. Oke, gue. Apa? Bapak Turdi mempunyai 3 anak. Yang sulung bernama Tito. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third subject. Bapak Turdi mempunyai 3 anak. Yang sulung bernama Tito, berusia 12 tahun. Titi berusia 9 tahun. Dan adiknya yang bersekolah bernama Turdi. Betul. Bukan dong. Oke, gue ya. Gue biasa. Ini nomor 4 tuh. Ini aja deh. Kita lanjut ke pembagian kelompok aja ya. Nanti kita diskusikan di dalam kelompoknya pakai yang minggu lalu Bapak spin ya. Ada yang ingat kelompok saya apa aja coba? Perlihatkan dulu sebentar ya.
Ya. Nih, kelompok 1 Sanesa, Devi, Karen, Ardel, kelompok 2 Loren, Christopher, Caca, Helen, kelompok 3 Joshua, Rafael, Gwen, Felis, 4 Albert, Melanie, Leon, Rani, kelompok 5 Renalda, Salon, Milana, oke. Oke, dulunya mau gimana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Di luar. Ya di sini. Kelompok 1 mau di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 nih. 3 di sana. 4 di sana. 5 belakang gitu. Oh, berarti Mau di bawah. Emang nyaman nanti? Boleh. Ya boleh. Mau di oke. Bapak mau bikin apa ya? di mana ada? File dulu. Apa? File dulu aja mau. Nanti Indonesia pakai nanti Boleh. gabungin pakai aja bro. Boleh. Lebih baik nyamannya aja ya. Yuk kita ke kelompok masing-masing yuk. Oh, yang benar aja namanya. Kelompok 3 Joshua. 5. Ini boleh nih kayak kelompok kafe nih, bagus nih. Ini kelompok 3 ya. Satu kelompok 2 HP ya. Jangan rekam kami itu keluar kami yang
kita mempelajari kata baru yang demikian sangat mempengaruhi untuk pemikiran masa depan informatika kita. Oke. Kasih harga. Oke. Satu lagi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Karen boleh. Dong, cepat. Yuk. Tepuk tangan dong buat Karen. Oke, anak-anak kata Karen menambah info baru gitu tentang apa itu berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional itu ternyata ada 4. Yang pertama tadi ada dekomposisi, algoritma, abstraksi, dan ada lagi apa? Pengenalan pola. Mungkin karena waktunya sudah tidak terasa istirahat, kita lanjut ke refleksi yang akan Bapak share di Google Form ya. Yang Bapak sudah sediakan, nanti Bapak share di grup untuk link refleksi pembelajarannya ya. Boleh dibuka HP-nya, boleh tak diambil. Sekian dari Bapak.
Terima kasih.